Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berjumpa kembali dengan program Ngah-Ngeh, ngaji akhlak sambil ngeteh, ngaji akhlak supaya ngah. Kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah di akhirat kelak seseorang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Oleh karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusaklah anggota badan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berintrospeksi dan bermuhasabah, apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari 6 sifat tersebut, ataukah sebaliknya justru 6 sifat yang dibenci oleh Allah tertanam kuat dan bercokol di hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Hibban radhiyallahu an meriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin hawwazin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah." Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang memiliki 6 sifat, yaitu yang pertama ja'dhariyin, yakni orang yang takabur atau sombong. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Sombong ada 2 macam. Pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain padahal ia tahu bahwa hal itu benar. Dikarenakan penyampai kebenaran itu mungkin lebih muda usianya, lebih rendah derajatnya, lebih rendah status sosialnya, sehingga ia menolak hal tersebut. Atau memang karena keangkuhan dan kesombongan yang dia miliki. Sedangkan takabur yang kedua adalah merendahkan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis kedua ini, dalam hatinya ia akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang lebih atas orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah yang Allah berikan. Sifat yang kedua, jawwazin, yaitu seseorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal atau haram. Dengan itu, ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para hamba yang lain. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut tergolong orang-orang yang celaka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah. Para pendengar ngah-ngah yang kami hormati, lalu sifat yang ketiga, sakhabim bil aswaq. Artinya orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta tersebut, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya halal atau haram. Ia menipu banyak orang, sehingga dengan kata-katanya itu banyak orang yang terjebak, sehingga dari situ dia akan memperoleh keuntungan harta. Lalu yang keempat, jifatim bil lail, menjadi bangkai di malam hari.
yaitu orang yang selalu menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur ataupun untuk beraktivitas, tetapi aktivitas yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak peduli untuk melakukan sholat malam sama sekali. Sedangkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Lalu yang kelima, himarim bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Jika di malam dia sebagaikan bangkai, maka siang dia bagaikan keledai. Apa artinya? Yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidup. Dengan sebab itu ia melalaikan hal-hal yang telah Allah wajibkan kepadanya, sehingga ia berbuat berlebih-lebihan. Sedangkan ketika Allah mengingatkan kepada kita semuanya, janganlah berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Lalu yang terakhir, sifat yang dibenci oleh Allah adalah alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Mengetahui banyak perkara dunia namun ia bodoh mengenai perkara akhirat. Yaitu orang-orang yang mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi dia tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana ilmu agama mengatur kehidupan kita. Ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Para pendengar ngah-ngah yang berbahagia, itulah 6 sifat yang dibenci oleh Allah. Sebagai penutup, saya mengutip mutiara nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sahabat Ali mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, wa likulli wahidin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat, yaitu senantiasa mementingkan kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia, yaitu selalu mementingkan kehidupan dunia yang sementara. Karena hari ini adalah waktunya beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan amal dan bukannya waktunya beramal. Demikian ngah-ngah episode kali ini, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.